Kami dari Anak Teknik Bisa Ekspor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ari. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah bisnis plan yang bergerak di bidang ekspor. Nama-nama yang tertera di atas adalah anggota kelompok kami. Kami dari tim CC Ekspor akan mempresentasikan sebuah bisnis plan tentang ekspor arang. Bisnis ekspor bukanlah sebuah inovasi, bukan sebuah hal baru, tapi banyak orang yang sudah melakukan bisnis ini. Namun, di kalangan anak-anak muda seperti kita, masih jarang yang melakukan bisnis ekspor ini. Disitulah kesempatan kita sebagai anak muda untuk berbisnis di bidang ekspor ini. Bisnis ekspor ini kita berfokus pada sebuah bisnis ekspornya, bukan sebuah produknya. Namun kebetulan produk kami adalah turunan dari kelapa, yaitu batok kelapa. Batok kelapa ini akan kita jadikan sebuah arang yang bernama arang briket. Apa itu arang briket? Arang briket adalah arang yang bahan dasarnya dari tempurung batok kelapa, yang notabene batok kelapa adalah sampah dari pasar tradisional. Tempurung batok kelapa tersebut kita olah sedemikian rupa, kita cetak menjadi sebuah produk yang bernama arang briket. Kenapa sih kita harus ekspor arang briket? Ya, karena arang briket ini memiliki demand yang besar di negara-negara Timur Tengah. Ya, karena apa? Arang briket ini adalah sebagai bahan bakar untuk menyalakan rokok bong. Ya, jadi di sana itu namanya rokok bong, seperti gambar yang di atas ini. Dan kenapa demandnya besar? Karena rokok itu sangat adiktif bagi penggunanya. Yang tentu, arang briket ini pasti akan dibutuhkan di setiap saat. Sebelum kita mulai berbisnis, kita harus tahu bagaimana cara kerja bisnis tersebut. Kita harus tahu bagaimana supply barang tersebut. Kita harus tahu bagaimana cara marketing barang tersebut. Dan kita harus tahu bagaimana cara mengatasi ancaman-ancaman yang ada dalam bisnis tersebut. Sehingga kita perlu merencanakan sebuah bisnis plan yang baik. Sebuah bisnis yang baik pasti memiliki analisa SWOT yang baik pula. Dan ini adalah analisa SWOT yang kita miliki di bisnis ekspor arang. Yang pertama adalah strength atau kekuatan yang dimiliki dari bisnis yang kita jalani tersebut. Misal dari barang, dari marketing, dan pemasaran. Produk yang kita miliki adalah produk arang dari batok kelapa, yang mana arang ini ramah lingkungan karena asap yang ditimbulkan dari pembakaran arang ini hanya sedikit jika dibandingkan dengan arang lain yang dari kayu. Yang kedua, bisnis ini hanya memerlukan modal yang sedikit. Karena apa? Karena bisnis ini hanya berfokus pada pengekspor sendiri, skill bernegosiasi dengan supplier untuk mencari produk, bernegosiasi dengan buyer untuk buyer bisa closing, bisa beli di produk kita. Yang selanjutnya adalah opportunity atau kesempatan dari luar. Yang pertama adalah bisnis ini belum banyak dilakukan oleh anak-anak muda di sekeliling kita. Dari situ kita bisa memiliki kesempatan yang besar untuk melakukan bisnis ekspor untuk kedepannya. Yang kedua adalah demand dari produk ini sangatlah luas karena produk ini bersangkutan dengan rokok yang notabene rokok ini sangat adiktif. Yang ketiga, kualitas briket arang dari Indonesia memiliki kualitas yang tinggi karena Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat luas, memiliki pohon-pohon kelapa yang sangat banyak, sehingga itu menghasilkan kualitas terbaik arang briket dari Indonesia.
Yang selanjutnya adalah weakness atau kelemahan yang datangnya dari dalam. Semakin banyaknya demand arang briket ini, tentu kita harus mencapai target supply untuk memenuhi demand tersebut. Namun, hal itulah yang paling penting dalam proses ekspor. Supplier adalah hal yang paling penting dalam proses ekspor. Karena proses ekspor jumlahnya adalah tontonan menggunakan kontainer, sehingga supply harus banyak untuk memenuhi demand yang ada. Yang kedua, kurangnya kita dalam pengalaman dalam berekspor, karena kita baru dalam melaksanakan proses bisnis ekspor ini. Yang selanjutnya adalah threat atau ancaman yang datangnya dari luar. Ancaman ini datang ketika kita melakukan pengiriman, karena ketika kita melakukan pengiriman, kita tidak tahu apa yang terjadi di perjalanan pengiriman barang tersebut. Bisa saja karena alam, di dalam kontainer ada goncangan, jadi barang rusak, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah arang ini adalah produk yang ketika arang ini bertemu dengan oksigen, arang ini bisa menguap atau habis, sehingga kontainer ini harus benar-benar dijaga, harus benar-benar dilapisi agar arang ini tidak habis dimakan oleh oksigen. Itu adalah ancaman yang ada dalam pengiriman arang briket ini ke luar negeri. Baik, saya akan mulai menjelaskan mengenai bisnis ekspor arang briket ini. Yang pertama, kita memiliki partners atau orang-orang atau beberapa pihak yang menunjang bisnis kita. Nah, pada bisnis kita saat ini, kita berhubungan langsung dengan supplier badak kelapa, di mana badak kelapa ini nanti adalah bahan baku untuk membuat arang briket. Nah, yang tentunya selanjutnya kita berhubungan dengan produsen arang briket, di mana kita bertugas untuk menjualkan atau memasarkan hasil dari produksi arang briket ini kepada buyer dari luar negeri. Yang selanjutnya adalah jasa ekspedisi, di mana jasa ekspedisi ini kita menggunakan jasanya untuk mengirimkan barang atau arang briket ini ke luar negeri atau kepada buyer. Yang selanjutnya adalah key activities. Nah, key activities ini adalah beberapa kegiatan inti yang kita lakukan untuk menjalankan bisnis ini. Yang pertama tentunya adalah menawarkan produk atau memasarkan produk. Nah, memasarkan produk ini dapat melalui beberapa cara, beberapa media, termasuk sosial media. Selanjutnya adalah kita mencari produsen arang briket, dimana ini adalah suatu hal yang penting karena tugas kita adalah menjualkan dari produsen kepada buyer. Yang ketiga yaitu bernegosiasi dengan buyer. Nah, yang ini juga penting, dimana kemampuan berkomunikasi kita sangat diperlukan untuk dapat menarik buyer untuk membeli barang yang kita jual. Ini adalah value proposition, dimana ini adalah keunggulan dari produk yang kita jual. Yang pertama, produk ini dibuat secara praktis mungkin, ditujukan agar pengguna lebih mudah dalam menggunakan barang dari kita. Yang selanjutnya adalah ramah lingkungan. Ini menjadi hal penting mengingat saat ini terjadinya global warming. Nah, arang briket ini menghasilkan asap lebih sedikit saat digunakan daripada arang pada umumnya. Yang selanjutnya adalah produk ini dikemas sesimpel dan sederhana mungkin. Jelas tujuannya adalah untuk menarik para konsumen atau calon pembeli untuk membeli produk dari kita. Oke, selanjutnya ada customer relationship. Di customer relationship ini, yang pertama kita membuat konten-konten yang interaktif. Di konten-konten yang interaktif itu kami membuat video tentang tata cara penggunaan arang briket. Yang kedua ada real picture. Yang ketiga ada
voucher liburan. Selanjutnya ada channels. Di channels ini kami akan membuat suatu website produk, di mana website tersebut kami gunakan untuk menjual produk dan mempromosikan produk arang piket kami. Yang kedua adalah kami mempromosikan arang piket kami melalui komunitas Bisa Ekspor. Yang ketiga, kami mempromosikan arang piket kami melalui Facebook, di mana Facebook terdapat grup-grup. Jadi di grup tersebut kami mempromosikan atau meng-share tentang informasi mengenai arang piket tersebut. Yang ada customer segments. Di penjualan arang piket ini kami mempunyai target pasar, yaitu importir arang dari negara tujuan. Yang kedua ada umur 18 tahun ke atas. Yang ketiga adalah pengguna rokok bong. Selanjutnya ada lagi resources, di mana ini meliputi SDM, yaitu saya dan juga 3 rekan saya. Yang kedua adalah mitra pendukung atau supplier, karena di sini kami merupakan tangan kedua dari penjualan arang briket. Dan yang ketiga adalah pengelola marketing, karena di sini kami juga membutuhkan pengelola marketing untuk membantu kami mempromosikan penjualan dari arang briket ini. Yang selanjutnya adalah cost structure atau struktur biaya yang meliputi iklan, administrasi ekspor, kemudian uang transport pastinya, dan wifi, karena dari pihak kami sangat membutuhkan internet untuk media penjualan serta promosi. Revenue stream atau media penjualan. Jadi produk arang briket ini kami jual secara online melalui website yang sudah kami sediakan, sehingga mempermudah para konsumen untuk membeli produk kami tanpa harus datang langsung ke pabrik atau ke tempat produksi. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Harapannya kami bisa melaksanakan bisnis ekspor ini di tahun 2022 ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.